Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Nafila dengan NIM H0512011053 akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya dengan judul Pengendalian Kualitas Proses Produksi melalui penerapan peta kendali maksimum multivariat kumulatif sum berdasarkan pendekatan bootstrap. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan pustaka, yang ketiga, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Melangkah pada pokok bahasan yang pertama adalah pendahuluan. Dalam dunia industri, kualitas merupakan salah satu tujuan untuk memuaskan konsumen. Kualitas adalah kesesuaian penggunaan produk atau fitness for use dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Pentingnya suatu perusahaan dalam melakukan pengendalian kualitas guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta menambah daya saing. Sehingga, pengendalian kualitas merupakan kunci utama untuk menuju kesuksesan suatu bisnis. Pengendalian kualitas statistika atau biasa disebut statistical quality control merupakan metode yang digunakan untuk menemukan kesalahan produk. Pengendalian kualitas statistika adalah teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, serta memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistika. Salah satu alat pengendalian kualitas yang paling umum digunakan adalah control chart atau peta kendali. Peta kendali merupakan alat yang populer untuk mendeteksi pergeseran vektor rata-rata dan matris kovarian dari suatu proses dengan beberapa karakteristik kualitas. Peta kendali adalah tampilan grafis dari karakteristik kualitas yang telah diukur atau dihitung selama periode tertentu. Berdasarkan jumlah variabelnya, peta kendali variabel terbagi atas dua, yaitu peta kendali univariat seperti exponentially weighted moving average atau EUMA, peta kendali kumulatif sum atau CUSUM, dan peta kendali R, serta peta kendali multivariat seperti multivariate exponentially weighted moving average atau MIOMA, t-hoteling, dan multivariate kumulatif sum atau MCUSUM. Peta kendali maksimum multivariate kumulatif sum atau max MCUSUM merupakan pengembangan dari peta kendali MCUSUM. Peta kendali ini muncul karena adanya kebutuhan untuk menangani situasi yakni terdapat variabilitas yang besar atau terjadi perubahan secara cepat dalam proses produksi atau sistem yang diamati. Salah satu kekurangan dari peta kendali MCUSUM adalah ketidakmampuan untuk mendeteksi perubahan yang signifikan dalam proses ketika variabilitas terjadi di luar batas yang telah ditetapkan, sehingga tidak sensitif terhadap perubahan yang terjadi secara simultan pada beberapa variabel yang diamati. Peta kendali Max MCUSUM adalah peta kendali yang efektif dalam penggunaannya karena dapat mendeteksi pergeseran proses baik pada rata-rata maupun variabilitas proses secara bersama-sama dalam satu peta kendali. Statistik dari Max MCUSUM dihitung dari nilai maksimum dua variabel yang ditransformasi yang memenuhi distribusi normal baku. Dalam penelitian ini, digunakan data sekunder berupa data kualitas produksi air di PDAM Tirta Jeneberang, Kabupaten Goa tahun 2020. Data ini diambil dari tesis yang membahas mengenai peta kendali MIOMA dan MCUSUM yang ditulis oleh Ardiansa Abu Bakar pada tahun 2022. Sehingga peneliti tertarik untuk menerapkan data tersebut pada peta kendali yang berbeda, yaitu pada peta kendali maksimum multivariat kumulatif sum atau max MCUSUM. Adapun penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian oleh Aisyah tahun 2018 dengan judul Pengendalian Kualitas Pupuk NPK di PT Pupuk Sriwijaya atau Puspri Palembang menggunakan peta kendali maksimum multivariat kumulatif sum atau max MCUSUM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase 1 pengendalian kualitas telah terkendali secara statistik, namun pada fase 2 tidak terkendali secara statistik, yang menunjukkan bahwa terjadi pergeseran proses pada rata-rata, dan proses produksi yang diperoleh juga tidak kapabel karena tingkat presisi dan akurasi yang diperoleh rendah. Yang kedua adalah penelitian oleh Cheng dan Taga tahun 2005 dengan judul Peta Kendali Multivariate Max CUSUM. Cheng dan Taga membandingkan antara peta kendali Max MIOMA dan Max MCUSUM.
Diperoleh hasil bahwa peta kendali Max MCUSUM lebih unggul karena lebih cepat dalam mendeteksi dan memonitor rata-rata dan variabilitas secara bersama-sama dalam satu peta kendali. Yang ketiga adalah penelitian oleh Aksarianti Y dan Fitriade pada tahun 2022 dengan judul Pengendalian Mutu Alat Skrip Katup Otomatis Menggunakan Peta Kendali dengan Metode Bootstrap. Diperoleh hasil bahwa batas kendali dengan metode Bootstrap menyebabkan hasil observasi berada dalam batas kendali atau terkendali secara statistik, sehingga batas kendali tersebut cocok digunakan dalam mengontrol proses produksi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana penerapan peta kendali maksimum multivariat kumulatif sum pada pengendalian kualitas produksi air di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa tahun 2020. Yang kedua adalah bagaimana kapabilitas proses pada produksi air di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa tahun 2020. Adapun batasan masalah yaitu pembahasan hanya difokuskan pada data air produksi IPA Pandang-Pandang di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa pada bulan Januari hingga Desember tahun 2020 dengan dua variabel pengukuran utama kualitas air yakni kekeruhan dan sisa klor. Adapun tujuan penelitian sejalan dengan rumusan masalah, yaitu pertama, menerapkan peta kendali maksimum multivariat kumulatif sum pada pengendalian kualitas produksi air di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa tahun 2020. Yang kedua adalah menjelaskan kapabilitas pada proses produksi air di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa tahun 2020. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai kualitas produksi air di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa dengan penerapan peta kendali Max MCUSUM sebagai alat pengendalian kualitas produk. Memberikan informasi mengenai kualitas produk air di PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa sehingga dapat menjadi pedoman maupun bahan evaluasi dan perkembangan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produksi air bagi perusahaan, serta menjadi bahan pertimbangan ataupun acuan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua adalah pembahasan mengenai tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah data multivariat, yang kedua adalah distribusi normal multivariat, yang ketiga adalah uji normalitas multivariat, yang keempat adalah uji dependensi variabel, yang kelima adalah pengendalian kualitas statistika, yang keenam adalah peta kendali, yang ketujuh adalah peta kendali Max MCUSUM, yang kedelapan adalah penentuan batas kendali atas atau H, yang kesembilan adalah kapabilitas proses multivariat, dan yang terakhir adalah PDAM Tirta Jeneberang Kabupaten Goa. Pokok bahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari tesis berjudul Monitoring Main Process pada Kualitas Air PDAM Tirta Jeneberang dengan menggunakan bagan kendali Meuma dan MCUSUM, yang ditulis oleh Ardiansyah Abu Bakar pada tahun 2022. Data yang digunakan merupakan data produksi air IPA Pandang-Pandang di PDAM Tirta Jeneberang pada bulan Januari hingga Desember pada tahun 2020. Namun, penggunaan data dibagi menjadi dua fase, yakni fase pertama periode Januari hingga Juni tahun 2020, sedangkan fase kedua periode Juli hingga Desember tahun 2020. Adapun variabel dalam penelitian ini, variabel X1 atau kekuruhan. Kekuruhan merupakan keadaan transparansi suatu zat cair berkurang akibat terdapat zat-zat yang tidak terlarut. Batas maksimum dari kekuruhan air minum ialah 5 NTU atau Nephelometric Turbidity Unit, menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010. Variabel X2 yaitu sisa klor. Klor merupakan zat kimia yang pada umumnya digunakan sebagai disinfektan dalam penyediaan air minum. Dalam jumlah banyak, klorida akan menimbulkan rasa asin dan korosi pada pipa sistem penyediaan air minum. Kadar sisa klor maksimum menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 ialah 0,5 ppm. Adapun diagram alir yang berisi metode analisis dalam mencapai tujuan pada penelitian ini sebagai berikut. Pokok bahasan yang terakhir adalah daftar pustaka. Adapun referensi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
Sekian presentasi proposal penelitian tugas akhir saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.